Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 Oktober 2024 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Monique Van Room, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kebaikan dan cinta kasih-Mu selalu menaungi dan menghidupi kami. Sertailah kami semua dalam menekuni ajaran-Mu, dalam perkembangan iman kami. Ajarilah kami selalu untuk berbelas kasih dan membagi cinta-Mu yang tulus ikhlas kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 6 sampai 12. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh karena kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Mari wujudkan iman kita. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku terkasih, hari ini Senin 7 Oktober 2024 adalah juga hari yang wajib bagi kita untuk merayakan Santa Perawan Maria, Ratu Rosari. Kita semua tentu menanggapinya dengan banyak kegiatan di bulan ini. Dengan doa Rosario, ada juga yang bersiarah ke Gua-Gua Maria. Semoga kegiatan-kegiatan itu tidak lebih dari sekedar tradisi. Kita memiliki cita-cita yang sama, bahwa doa Rosario adalah merupakan bagian untuk mengolah perjalanan iman kita dan mengarah kepada satu titik, yaitu iman akan kehidupan kekal, seperti yang Yesus sampaikan kepada kita. Perjalanan iman manusia telah dipotret sejak lama. Tak kala Adam dan Hawa harus angkat koper dari Taman Eden karena terbujuk ajaran palsu. Demikian pula pada beberapa jemaat Kristen masa lalu, dan salah satunya diceritakan pada bacaan hari ini, yaitu Jemaat Galatia. Jemaat Galatia sebenarnya sudah mengenal Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil oleh para rasul. Namun mereka berbalik pada Injil-Injil lain, pada ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu bekerja dengan sangat halus. Ia akan berusaha memanipulasi iman orang yang percaya agar kemudian lari dari anugerah keselamatan yang Yesus Kristus berikan. Pertanyaannya sekarang, apakah ada ajaran palsu yang sedang mengganggu perjalanan iman kita? Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan contoh penggambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang sebuah perjalanan iman kita. Perjalanan iman, yaitu iman yang harus kemudian disertai dengan sebuah tindakan. Kita mungkin sudah mendengar cerita ini ribuan kali, dan seruan menjadi seperti orang Samaria yang murah hati ini. Bahkan di luar sana, cerita orang Samaria yang murah hati banyak digunakan untuk mendorong kasih antar sesama dan terhadap orang yang tertindas.
Perumpamaan ini mungkin juga perumpamaan paling terkenal setelah perumpamaan anak yang hilang. Nah, Tuhan Yesus memberikan 3 contoh orang yang bisa menunjukkan kasih-Nya kepada sesama. Orang-orang itu adalah 1, seorang imam, 2, seorang Lewi, dan 3, seorang Samaria. Seorang imam dan seorang Lewi itu suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Mereka tahu benar tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Tetapi mereka sama sekali tidak memberikan pertolongan. Dan level orang Samaria yang justru memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis menurut saya. Tuhan Yesus memakai contoh seorang Samaria yang menurut orang Yahudi mereka itu adalah kelompok orang nomor 2. Orang Samaria itu adalah penduduk wilayah Israel, tapi bagian utara yang dulu menjadi wilayah kerajaan Israel. Pertentangan-pertentangan antara orang Samaria dan orang-orang Yahudi sudah berlangsung lama, mungkin sekitar abad 6 sebelum Masehi hingga saat-saat masa Perjanjian Baru. Pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan etnis, juga dalam hal keagamaan, sehingga orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria ibadahnya tidak benar. Jadi itulah level orang Samaria yang justru memberikan pertolongan. Lukas melukiskan dalam bacaan Injil tadi kisah tentang orang Samaria di mana ia ingin menerangkan penekanan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan kepadanya tentang bagaimana mendapatkan kehidupan kekal. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan, tetapi justru berbalik, mempertanyakan bagaimana sebetulnya apa yang mereka ketahui dan mereka mengerti untuk menjawab 2 kategori besar tadi. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa bayangkan, masa seorang ahli Taurat tidak mengerti tentang hal ini sehingga Yesus harus memberikan penegasan lagi kepadanya tentang isi Taurat mengenai kasih. Pada akhirnya ahli Taurat itu menjawab pertanyaannya sendiri, yaitu dengan memperhatikan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, yaitu bagaimana seseorang tahu dan mempraktekkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Problematika terjadi ketika ada pertanyaan balik kepada Tuhan Yesus lagi. Siapakah sesamaku manusia? Problem ini juga ada pada kita. Siapakah sesamaku? Apakah sesamaku itu dipilih-pilih sesuai dengan kriteria manusia? Apakah kita juga justru membuat kriteria siapa sesamaku itu? Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, kita sering hanya melihat satu dimensi tentang model kita untuk mencontoh orang Samaria yang baik hati itu. Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus berusaha mencontoh orang Samaria yang baik itu. Ia mengasihi sesamanya yang hancur, yang terluka, dan ditinggalkan. Kita semua telah dirampok oleh dosa dari kesucian kita. Dosa telah melukai jiwa dan hidup kita. Kita sekarat, kita hancur, kita terluka. Maka hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merefleksikan siapakah orang Samaria itu dalam dimensi lain. Orang Samaria itu, orang yang baik hati itu adalah Yesus sendiri. Ia mengasihi kita tanpa diskriminasi. Ia mengasihani kita tanpa melihat dosa kita. Ia selalu mengasihi kita. Maukah kita juga bertindak seperti Yesus, Sang Junjungan kita itu? Kita tiru, kita modifikasi dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kasih yang dimaksudkan ini bukan hanya sekedar pengetahuan dan pengertian saja, tetapi bagaimana menerapkannya dan dilakukan di dalam kehidupan. Memberi tidak harus berupa materi, tidak harus berupa harta,
memberi dalam hal lain yang kita miliki, misalnya senyuman, sapaan, perjumpaan, pemberian ide dan pemikiran, waktu dan tenaga. Itulah yang juga Yesus kehendaki. Maka pergilah dan perbuatlah demikian. Semoga pemahaman tentang kasih, semua pengetahuan tentang kasih yang kita dapat uraikan panjang lebar, menjadikan ini sebagai standar operasional kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberikan kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon, doronglah kami semua untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama kami. Bantulah semua upaya kami dan bangkitkan dalam diri kami semua keinginan untuk mencintai dengan belas kasih dan ketulusan yang besar, untuk peduli dan menunjukkan perhatian yang tulus, seperti yang diajarkan oleh Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.